Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala amradun yawatin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, kali ini waktunya berbeda dengan yang biasanya ya. Nanti insya Allah juga ada beberapa penyesuaian mengenai jadwal pekanan kita bersama Ustaz Ahmad Jailani. Itu nanti insya Allah untuk infonya muncul di grup ya. Tapi tidak mengurangi kekhusyuan kita, fokus kita untuk tetap talabul ilmi secara pekanan bersama Ustaz Ahmad Jailani. Dan insya Allah akan melanjutkan tentang pembahasan kemarin tafsir As-Sa'di di surat Al-Juz Amma. Marilah kita mulai kajian pada sore hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan pada kesempatan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajala yufla alayya. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Panel kiram, alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita membahas kitab tafsir As-Sa'di. Sebelumnya mohon maaf ada pergeseran waktu untuk kajian pekan ini. Hari ini kita geser ke jam 2:30 ini. Kemudian mungkin selanjutnya kita akan mengkaji tafsir ini setiap pukul 8 pagi insyaallah ya, agak lebih pagi. Kemudian juga menyesuaikan dengan jadwal baru ya. Mohon maaf di hari ini. Kita akan lanjutkan membahas surah Al-Kafirun ya. Surah Al-Kafirun lanjutan insyaallah. Di tafsir As-Sa'di Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Jadi bacanya itu jangan lupa ditipiskan. Kita harus bisa bedakan mana tipis mana tebal. Nah, salah satu kelemahan orang Indonesia itu bacaannya tidak bisa dibedakan ada tipis mana tebal. Ya. Jadi qul ya itu pas tipis ya. Qul ya ayyuhal kafirun tebal. Ya, kafirun. Dibalikin lagi an-nya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Nah, qul katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, qul ini kitabnya atau seruannya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad ya lilladzina kafaru bagi atau kepada orang-orang kafir billahi yang kafir kepada Allah wa rasulihi dan juga kepada rasulnya. Ya, jadi ini adalah seruan ya dari Allah kepada orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan Rasulnya dengan kalimat ya ayyuhal kafiruna billahi, wahai orang-orang yang kafir kepada Allah. Apa yang disuruhkan kepada mereka, apa pesan yang ingin dikirimkan kepada mereka? Pesannya yang pertama adalah la a'budu ma ta'budun ya. Aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'buduna minal asnami wal alihah wazzaifah. Ya. Jadi aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Apakah itu patung, ya, berhala, Tuhan-Tuhan yang lain, atau ajaran-ajaran yang lain yang tidak berasal dari Islam. Ini maksudnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, dari ayat ini sudah sangat jelas gitu, bahwa Islam itu berbeda dengan agama lain, ya. Tidak bisa disamakan. Dan Islam tidak menyembah apa yang mereka sembah. Sesembahannya saja berbeda. Nah, ditegaskan oleh Allah wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kalian orang kafir ya abiduna menyembah ma'abudu apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abudu min ilahin wahidin. Ya, bahwasanya kalian
tidak menyembah apa yang aku sembah berupa Tuhan yang esa. Wa al-mustahiqu wahdahu lil ibadah, dan Allah ini adalah yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah, yaitu Allah. Jadi ini juga menegaskan wala antum abidu nama a'bud. Nah, kalau kita lihat bedanya, ya, jadi la a'budu ma ta'budun, itu artinya kan aku tidak menyembah, artinya tidak sedang menyembah dan tidak akan pernah menyembah. Ya, tidak akan menyembah. La a'budu. Ilmu dore ya. Ma ta'budun, apa yang sedang kalian sembah dan apa yang kalian akan sembah. Gitu ya. Jadi ini ada keterangan waktunya. Kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari ada keterangan waktunya. Nah, berbeda dengan ayat setelahnya, wala antum abiduna, dan kalian tidak akan menyembah. Abiduna ini isim fa'il, ya, bentuk ismiyah, berarti tidak terkait dengan waktu. Jadi kalian tidak menyembah kapan saja. Ya, mau sekarang, mau nanti, mau lampau, tidak menyembah. Ma'abud, apa yang sedang aku sembah. Ya. Jadi orang-orang kafir itu sejatinya mereka sedang tidak menyembah Allah. Ya. Nah, ini sudah jelas perbedaannya gitu, bahwa mereka tidak menyembah apa yang kita sembah dan kita pun tidak menyembah apa yang mereka sembah. Berarti sudah sangat berbeda. Tidak bisa disatukan agama Islam dan agama yang lain. Nah, inilah dalil sebenarnya untuk membantah paham pluralisme yang menyatakan semua agama itu benar, ya. Atau yang dengan bahasa sekarang dengan bahasa isu moderasi agama, gitu. Ya, seolah-olah bahwa agama lain pun benar, ya, Islam jangan mengklaim sebagai agama yang paling benar. Tapi memang Allah meminta kita untuk mengklaim bahwa kita memang agama yang paling benar. Gitu. Ya, nah ini harus kita yakin, harus kita pede gitu. La wala antum abidun ma'bud wala ana abidu ma'battum. Oh. Dan saya pun tidak menjadi penyembah apa yang kalian telah sembah. Wala ana abidun mustaqbalan ma'battum minal asnam wal alihah al-batilah. Dan aku tidak menjadi seorang hamba atau penyembah mustakbilan yang akan datang, ma'abattum, apa yang telah kalian sembah semua. Ma'abattum berarti kan telah sembah. Nah, jadi apa yang telah kalian sembah. Di dua penekanannya. Pertama itu la a'budu ma ta'budun, penekanannya itu artinya saya tidak akan menyembah, ya, apa yang kalian sedang sembah, dengan kalimat wala ana abidum ma'abattum, dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kalian telah sembah. Jadi di masa depan tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Yang lampau juga tidak akan kita sembah. Yang sekarang pun juga tidak akan kita sembah. Ya. Wala antum abiduna ma'abud, diulang lagi, dan kamu pun tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi wala antum abiduna mustaqbilan ma'abud, tidak pula kalian menyembah di masa yang akan datang apa yang aku sembah. Jadi intinya orang kafir dan orang muslim itu sangat berbeda jauh. Tidak bisa kita sama-samakan. Nah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Jadi lakum dinukum alladzi asrartum ala ittiba'ihi. Itu bagi kalian agama kalian yang kalian tetap terus mengikutinya. Ya, wali dini alladzi la abghi ghairihi. Dan bagiku agamaku yang aku tidak akan mencari agama yang lain selain hanya agama Islam saja. Nah, ini harus menjadi prinsip seorang mukmin, ya, sehingga kita tidak mencampurkan antara Islam dengan agama yang lain. Nah, sekarang itu ada gerakan-gerakan moderasi agama. Isinya itu sebenarnya propaganda orang-orang kafir untuk melemahkan umat Islam, melemahkan agama Islam. Itu memang targetnya begitu. Sehingga ada sholawatan di gereja, ya, sholat di gereja. Itu kan toleransi yang kebablasan. Islam tidak begitu, bukan begitu konsepnya. Gitu. Yang namanya toleransi itu bukan kita ikut-ikutan dengan tradisi agama mereka. Yang namanya toleransi dalam Islam ini lakum dinukum waliyadin.
agama kalian, agama aku ya agama aku. Gitu. Jadi tidak saling mengganggu, gitu. Tidak merusak aktivitas ibadah mereka. Itu namanya toleransi. Dan kita itu kaum muslimin sudah sangat toleransi. Jadi nggak usah lagi dipertanyakan toleransinya kaum muslimin itu. Ya sudah sangat toleransi. Ya, nah itu dia gambaran singkat dari tafsir As-Sa'di terkait dengan surah As-Sa'di. Surah Al-Kafirun. Kemudian surat berikutnya surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal kautsar. Taru tebel ya. Inna a'ta itu tebel ya. Inna yang lainnya tipis. Inna kal kautsar. Ya. Inna a'tainaka ya Muhammad. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, ya. Al khairu al katsira. Nikmat yang banyak di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi ini seruannya tetap kepada Nabi Muhammad. Inna a'tainaka ya Muhammad. Nah, kalau seruannya kepada Nabi Muhammad berarti berlaku untuk umatnya selama tidak ada nas yang mengkhususkan itu untuk Nabi. Ini bisa diartikan begini. Inna a'tainaka Muhammad wa ummati, dan umat-umatmu, ya, al khairu al katsira, kebaikan yang banyak di dunia wal akhirah, baik dunia dan akhirat. Wa min dzalika nahrul kautsar fil jannah, dan diantaranya adalah sungai al kautsar, telaga kautsar fil jannah, di surga. Alladzi hafatahu, ya, qiyamul lu'lu'il mujawwab wa tinuhu as-samad. Yaitu diantaranya dengan sungai Al-Kautsar di surga yang dilengkapi dengan mutiara yang berongga, mutiara ya, lu'lu al-mujawwab. Dan campurannya itu adalah misik, watinuhu al-misk. Nah, jadi wangi surga itu seperti mutiara yang berongga dan campurnya adalah minyak parfum yang paling wangi, al-misik. Masya Allah ya. Jadi inna a'tayna al-kautsar, al-kautsar itu nama daripada telaga yang ada di surga. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli ini fil amr, maka salatlah li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini dalil juga tentang kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, fa akhlasu li rabbika salatuka kulluha wadzbah. Ya. Ikhlaskanlah kepada Tuhanmu saja seluruh sholat-sholatmu dan sembelihanmu kepadanya semata. Jadi kita diminta untuk betul-betul mengikhlaskan semuanya hanya kepada Allah. Baik ibadah kita, sholat itu termasuk sembelihan kita. Ya, sembelihan kita. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, surat Al-Kautsar ini memang pendek sekali ya, cuma 3 ayat. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang yang terputus. Maksudnya apa? Inna mubghaduka. Sesungguhnya pembencimu dan pembenci risalahmu, maksudnya Muhammad SAW, berupa petunjuk dan cahaya ialah yang akan terputus pengaruhnya dan terputus dari semua kebaikan. Al-waqtu min kulli khairin, terputus dari semua kebaikan. Jadi pembenci kita, pembenci pembawa kebenaran, ya, orang-orang hasad itu, mereka akan terputus pengaruhnya dan terputus dari semua kebaikan. Nah, makanya kita wajib istiqomah. Baik. Kemudian surat Al-Ma'un, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Tahukah kamu ara'aita alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan? Tafsirnya ara'aita haladzalika alladzi yakdzibu bil ba'si wal jasad. Jadi ada orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Fadzalika alladzi yad'u al yatim.
dialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya. Orang yang suka menghardik anak yatim termasuk golongan orang yang mendapat pembalasan di sisi Allah. Naudzubillah. Makanya kalau dengan anak yatim itu kadang-kadang godaannya besar. Karena anaknya nakal, susah diatur gitu ya. Nah, itu memang godaan kita. Ya. Kalau kita pandai bisa mengurusnya, masya Allah, itu pahalanya besar sekali. Bukan kata Rasulullah, kalau kita mengelola anak yatim, maka di akhirat dengan Rasulullah seperti dua jari ini. Nah, jadi maksudnya Rasulullah dan ini adalah umat yang mengurusi anak yatim. Ya, nah kalau siap, mampu, kuat, ya pelihara anak yatim. Ya. Bisa juga sekarang sedang ini menyelamatkan anak-anak Palestina misalkan. Nah, bisa tuh mengadopsi untuk menjadi anak yatim, gitu ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Fadzalikal ladzi yadfa'ul yatima bi'anfi wa shiddatin an haqqihi bi qawasati qalbihi. Ya. Jadi mereka yang menolong anak yatim dan mencela mereka dengan keras terkait haknya. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang mencela anak yatim. Ya, tidak boleh ya. Anak yatim punya kedudukan khusus. Mungkin sebandel apapun selama tidak melakukan kesalahan, kemaksiatan, ya tidak apa-apa. Wal yahudu ala tu'amil miskin. Wal yakhussu yani dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Wal yakhussu ghairahu. Tidak pula menganjurkan orang lain ala it'amil miskin untuk memberi makan orang miskin. Fakaifa lahu an yat'amahu bi nafsihi? Ya, maka bagaimana dengan mengajak dirinya sendiri? Maksudnya tidak menganjurkan memberi makan orang miskin itu ya dengan tidak mengajak dirinya. Ya. Jadi arah adalah jika diubiddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yaquddu ala ta'am miskin wa wailul lil musallin. Ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Wa wailul lil musallin yani fa'adzabun syadidun lil musallin, azab yang sangat keras ya bagi orang-orang yang salat. Loh, kok orang salat tapi dikasih siksaan? Nah, dikasih azab yang pedih. Nah, siapa mereka sebenarnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang dimaksud dengan musallin itu adalah apa namanya? Orang yang salatnya itu lalai gitu. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi mereka lalai sekali salatnya. Di ujung mau akhir misalkan asyar, mau ujung ke maghrib. Ya, atau isya mau ujung ke subuh. Nah, itu orang-orang yang suka mengakhirkan salat, melalaikan salat. Ini akan mendapatkan fawailul azab yang pedih mereka yang sholat dan melanjutkan sholat sampai selesai. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum, itu orang-orang yang anni sholatihim lahun, terkait sholatnya itu lahun. Lahun itu apa? Lahun itu apa namanya? Tidak sesuai dengan tata caranya. La yuqimunaha ala wajhiha. Dan tidak sesuai dengan caranya, betul ya, wala yu'addunaha fi waqtiha, dan tidak tepat waktu. Jadi orang-orang yang lalai itu ketika sholatnya itu apa, tidak menunaikan dengan cara yang benar, salah syarat hukumnya. Atau yang kedua, orang yang tidak tepat waktu, orang yang telat mulu sholatnya, masbuknya masuk banyak. Kalau masbuknya cuma 1-2 mungkin masih dimaklum, ini masbuknya banyak. Nah, itu termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Atau bahkan di akhir waktu, ketika sudah mau pindah ke waktu lain. Nah, itu juga termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Walaupun dia sholat, kata Allah, walaupun dia sholat, tapi akan mendapatkan azab ya, apa namanya, iqab yang sangat pedih. Ini dikarenakan karena sudah semua dijelaskan ya, lewat Al-Quran, lewat para asatid, lewat pesantren, semua dijelaskan tentang adab-adab seorang apa namanya murid ya, lalu kemudian dia tidak apa memperhatikan kondisi gurunya, maksud ya, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun ya, yuraun itu artinya alladzina hum yatadhalamuna bi amalihim mira'atan linnas. Itu orang-orang yang menampakkan amal mereka dalam rangka memperlihatkan pada manusia. Riya gitu ya.
Jadi alladzina hum yura'una itu riya. Itu orang-orang yang berbuat riya. Dia menampakkan semua kekayaannya, ya, kedudukannya kepada orang-orang. Bukan dia cerita kemana-mana, ya. Kayak kisah apa yang di IG yang lagi rame, ya. Mereka mana cek haji. Ya. Dia nggak mau dibilang cek doang, harus ada hajinya di belakang. Nah, tergantung nih hajinya betulan apa bohongan. Maksudnya ikhlas karena Allah atau tidak. Baik, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, enggan menolong dengan barang berguna. Enggan meminjamkan kepada yang tidak akan merusak barang pinjaman. Semisal wadah, misalkan berkas, rumah tangga, lain-lainnya. Ya. Falahum ahsanu ibadatu rabbihi wala. Ya, Robnya dan tidak juga berbuat baik kepada makhluknya. Ya, jadi hum ahsanu ila khalqihi. Enggan menolong dengan barang berguna. Ya. Jadi yang al ma'un, dia menolak untuk menolong dengan barang berharga milik dia. Nah, padahal kalau barang berharga milik dia kan akan habis juga. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau menyakiti dirinya sendiri, maksudnya tidak mau belanja lagi baju itu karena takut mahal gitu. Ya, seperti kemarin tuh ada yang camping ya, santri, dia nggak pakai sepatu. Saya tanya, santri kenapa kamu nggak pakai sepatu? Sayang Ustaz sepatunya, katanya. Lah, antum lebih sayang sepatu dibanding kaki sendiri. Kaki itu sakit-sakit tuh karena berjalan di atas jalan yang tidak rata. Gak apa-apa Ustaz, katanya. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Nah, jadi apa namanya, wayamnaun al mau, enggan menolong dengan barang yang berguna. Berikutnya surah Quraisy, ya. Surah Quraisy tafsir Sa'di ini adalah artinya orang-orang Quraisy, ya. Surah Quraisy artinya orang-orang Quraisy. Ya, bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ke situ. Maksudnya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Cukup sampai situ ya. Nah, Quraisy ini artinya emang surah tentang orang-orang Quraisy. Ya. Kalau kita lihat ayatnya li'ila fi Quraisyin. Ya, li'ila ini a'jabu li'al fi Quraisyin. Jadi orang-orang Quraisy itu terkejut, ya, kaget, gitu ya. A'jabu li'ala fi Quraisyin wa amanihim wa istiqamati masalihim wa intidami rihlatihim fi syita'i ila yamin wa fi sayfi ila syam wa taisiru dzalika li jalbi ma yahtajuna ilaihi, ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka dengan bepergian pada musim dingin dan pada musim panas. Ila fi Quraisyin ila fi kata syitai wasai. Jadi tafsirnya ijabu kagumlah, ya. Apa namanya al fi Quraisyin, dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu punya kebiasaan yang bagus. Pertama amanah, yang kedua istiqomah, yang ketiga mengatur perjalanan perdagangan pada musim dingin, ya. Masalihu wa antadamu wa rahilatu fi syita, ya. Dan mereka juga mengatur perjalanan perdagangan pada musim dingin menuju Yaman, ila Yaman. Dan musim panas yang lain itu menuju Syam agar memudahkan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi ini adalah menceritakan kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka pada musim dingin dan musim panas. Ila fi Quraisyin ila fi Quraisyin ila fi milatas syita'i wa sayf falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka bersyukur, ya. Hendaklah mereka menyembah, ya, falyabudu rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Ya. Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya falyashkuru, hendaklah mereka itu bersyukur harusnya, ya. Wal ya'budu, dan menyembah rabb hadzal baiti, yang menyembah rumah ini, yang menyembah Rabb pemilik rumah ini, ya. Wa al-Ka'bah, yaitu Ka'bah. Alladzi syarifu bihi, di mana mereka mengagungkan Ka'bah ini.
wali ya apa namanya wal yuwahhiduhu wa yukhlisu lahu al ibadah. Hendaklah mereka mentauhidkan dan mengikhlaskan niat beribadah kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Wal ya'budu rabb hadzal bait, ini seruan hendaklah orang-orang kafir Quraisy menyembah apa Tuhan pemilik rumah ini, itu Tuhan yang memiliki Ka'bah ini. Siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dulu Abu Jahal, ya Abdul Muthalib, maaf, kakeknya Nabi, ketika Ka'bah mau diserang, maka kakeknya Nabi cukup berdoa saja. Doa kepada Allah, ya Allah, ini adalah rumahmu, terserah kepadamu, insyaallah. Ya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum, itu orang-orang yang memberi makan. Ya. Min ju'in, ya. Kepada mereka yang telah untuk menghilangkan rasa lapar, min ju'in wa amanihim, dan mengamankan mereka min khaufin, dari ketakutan. Ya. Alladzina alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi yang dimaksud memberi makan kepada mereka dari kelaparan yang luar biasa ini, memberikan rasa aman dan ketakutan dan kekhawatiran yang besar. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran surah surat Quraisy, ya, surat Quraisy. Masya Allah. Dan terakhir ya, sebelum kita sudahi, surah Al-Fil. Al-Fil ini artinya gajah. Ya. Surat Al-Fil ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam taro, ini alam ta'lam. Apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka? Bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada ya, bi ashabil fil, para tentara gajah. Nah, ini asbabul nuzulnya terkait dengan serangan Raja Abraha ke Ka'bah. Ini diambil dikutip oleh Allah untuk menjadi pelajaran buat kita. Apakah kamu tidak memperhatikan? Alam taro kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, ya, bagaimana Tuhan itu menunjukkan, ya, bagaimana bertindaknya Tuhan kepada ashabil fil, para tentara bergajah, ya. Jadi betul-betul waktu itu tidak ada persiapan pasukan untuk menghadang pasukan Abraha, ya. Sehingga akhirnya Abdul Muthalib kakeknya Nabi berpasrah saja, hanya kepada Allah Ka'bah itu diserahkan. Kalau memang itu milikmu ya Allah, selamatkan. Kalau tidak ya silahkan. Itu Masya Allah ya. Ini bentuk kepasrahan yang luar biasa. Di alam taro kaifa itu maksudnya alam ya'lam ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aburhatul habsyi wa habsi wa jaishihi alladzina aradu tadmirul ka'bati al-mubarak. Jadi tidaklah engkau alam ta'lam mengetahui ya Muhammad, wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu, Tuhanmu memperlakukan ya. Tentara gajah itu, memperlakukan tentara gajah. Abraham al-Habasyi, Abraha al-Habasyi, Raja Abraha al-Habasyi, wa jaishihi, dan tentaranya, alladzina aradu, keduanya menginginkan ya, tadmirul ka'bati al-mubarakah, menghancurkan Ka'bah yang mubarakah. Jadi keinginan mereka tuh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan kaidahum, ya, tipu daya mereka fi tadlil, untuk menghancurkan Ka'bah di sia-sia waktu. Ya. Ternyata kedatangan si perempuan itu telah tepat dengan kedatangan Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, untuk melakukan perundingan terkait dengan Hudaybiyah. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala, bukankah dia menjadikan apa yang direncanakan berupa keburukan itu batil dan sia-sia, gitu ya. Wa arsala alaihim tayran ababil, wa arsala, mengirim alaihim, kepada mereka, tayran ababil, burung ababil. Wa ba'asa alaihim tayran fi jama'atin
mutatabi'ah. Kemudian hadis berikutnya, apa ayat berikutnya? Fajalahum kasbin ma'qul, ya. Fajalahum bihi, yaitu Allah menjadikan mereka mustomin, ya, hancur, lebur, kal auraki azra'i, seperti daun dimakan oleh hewan-hewan ternak, ya. Al-bahaim. Halo? Ya, Tab. Nah, kedengeran ya? Tadi udah putus ya? Sampai mana tadi? Sampai yang apa namanya, Abu Bakar tadi, Oh iya, Bani Hudaybiyah, itu namanya perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar perjanjian Hudaybiyah. Ya, surat Al-Fil. Ya, Al-Fil ya. Ya, surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka fi tadlil, ya, untuk menghancurkan ini sia-sia. Jadi mereka melakukan tipu daya, ya, pada Allah yang sebaik-baik pemberi tipu daya. Alam yaj'al ma dabbaruhu min syarri fi ibtal wa tadyi', ya. Jadi bukankah dia menjadikan apa yang direncanakan berupa keburukan itu batil dan sia-sia. Warsalah itu ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Warsalah alaihi ababil. Allah mengutus, maksudnya, kepada mereka sekelompok burung yang berbondong-bondong, ya. Tarmihim bihijaratim min sijil, ya, mereka melempari pasukan itu dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Ya, min sijil itu tanah neraka, ya. Takfaduhum bihijaratim min tinin mutahajjirin, ya. Wajalahum ka asli makul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, ya. Allah jadikan mereka hancur, lebur seperti ulat dimakan, daun dimakan ulat. Jadi kan agak kerasa ya, tiba-tiba habis saja. Jadi orang-orang yang seperti ini, ya, wajalahum ka asli makul ini, yaitu pasukan Abraha dan pasukannya dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil, ya. Ada bilang burung ababil dan bilang burungnya nggak tahu, ya, karena tidak ada riwayat yang namanya ababil, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi insyaallah pekan depan dengan tafsir surah Al-Humazah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas laporan dari materi yang telah disampaikan. Pertanyaan itu sudah ada dari Pak Ken di kolom chat, Ustaz. Untuk satu kabilah dagang di Quraisy itu berapa ini, Ustaz? Ya, sampai berapa puluh orang ketika melakukan safar untuk perdagangan, gitu, dan seterusnya. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, penggalan arti dari surah Al-Quraisy terakhir dikatakan bahwa mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ketakutan yang dimaksud, apakah ketakutan seperti azab Allah ke satu kaum atau dari hal yang lain? Baik. Kalau untuk yang pertama, ya, terkait dengan berapa rombongan, berapa unta itu bisa membawa barang-barang berharga. Nah, Fakir belum bisa menghitung, ya, kalau dibandingkan dengan tronton dan sebagainya. Tapi yang jelas di kehidupan Timur Tengah itu, di Arab Saudi dan sekitarnya itu punya unta khusus, ya, untuk membawa barang-barang. Yang dalam hadis itu disebut dengan unta rohilah. Nah, jadi rohilah itu nama unta yang biasa digunakan untuk membawa barang-barang, ya, dan dia kuat. Bahkan tidak hanya barang-barang, bahkan termasuk orang masuk di situ juga numpang masih kuat. Nah, namanya onta rohilah. Nah, onta sejenis onta yang sering digunakan untuk melakukan safar atau kafilah-kafilah dagang
itu biasanya menggunakan unta tersebut, ya. Unta tersebut besar, tinggi, gagah, gitu ya, bisa menyimpan cadangan makanan di dalam perutnya, kemudian juga minuman di dalam tubuhnya. Nah, ini namanya unta rahilah. Nah, jadi apalagi perjalanan juga sangat jauh. Ini memang dibutuhkan keberanian luar biasa. Nah, resiko pemerampokan ada tuh ya. Ada beberapa kafilah dagang yang sering dirampok. Ya. Tapi itulah perjalanan risiko. Sekarang juga ada risikonya ya. Bisnis sekarang juga ada risikonya ya. Kontainer-kontainer dari luar negeri ke Indonesia kan nggak bisa dibuka ya. Karena harus melewati bea cukai gitu ya. Apalagi ada peraturan baru ya. Ya banyak barang-barang impor tuh tertahan di pelabuhan atau tertahan di gudangnya bea cukai, nggak bisa dikeluarkan. Dikirim balik nggak bisa, kirimkan ke sini juga nggak bisa karena ada peraturan gitu. Nah, jadi itu resiko juga sebenarnya, walaupun lewat kontainer. Mungkin Kemudian puluhan orang tadi ya, satu kafilah dagang dia. Ada sumber ini tadi. Maksudnya kalau berdua bertiga kayaknya nggak mungkin. Cuman kan yang sering diceritakan kan Maisarah gitu kan, utusannya orang kepercayaannya Siti Khadijah gitu kan yang mendampingi Rasul gitu kan. Tapi di tim kafilah dagangnya Rasul tuh apa berenam orang, apa 20 orang, nggak ada tadi ya sumber yang sedetail itu ya, gitu ya. Resikonya kan gede banget itu. Satu orang menjaga 5 onta atau 10 onta itu kan Masya Allah tuh resikonya tuh. iya Barang-barang betul. dagangan berharga semua. Iya, iya, iya. Ya, belum ya, Al-Fakir belum menemukan berapa jumlah orang untuk jagain apa barang Iya, dagangan iya. kafilah dagang. Termasuk mungkin kafilah dagangnya Abu Sufyan ya, ketika perang Badar itu kan. Nah ini ada hitungannya kalau nggak salah di kitab Khulasatul Nurul Yakin, nanti Al-Fakir cek lagi berapa jumlahnya. Itu mungkin bisa jadi patokan. Kafilah dagang Abu Sufyan yang ketika perang Badar itu balik lagi nyampe ke Quraisy selamat gitu ya, tapi terjadi perang Badar. Itu kan karena ada kafilah dagang Abu Sufyan, rombongan yang hendak dicegal oleh kaum muslimin. Nah, nanti kita lihat lagi kalau besok ya. Oke, sebentar. Kemudian penggalan arti surah Quraisy ayat terakhir ya. Katakan bahwa mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, maksudnya ketakutan seperti apa gitu ya dalam surah Quraisy tadi itu. Apakah dari azab Allah atau dari apa? Nah, kalau kita lihat surahnya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf ya. Alladzi at'amahum yang telah memberi mereka makanan min ju'in syadidin ya, kepada mereka yang sangat lapar sekali, wa amanihim min faz'in ya, dan mengamankan mereka dari ketakutan ya, dan kekhawatiran yang besar. Jadi memberi makan kepada mereka dari kelaparan yang luar biasa serta memberikan rasa aman dari ketakutan dan kekhawatiran yang besar. Nah, dari ketakutan seperti apa maksudnya? Kita cek di tafsirnya. Bentar. Surah Al Surah Quraisy. Hmm.
Fa'ahlakallahu min aradahum bisu'in wa azmi amaral haram wa ahlihi fi qulubil arab hatta ihtaramuhum wa lam yu'taradu lahum fi ayyi safarin aradu wa lihadza amara Allah bi syukri faqala fa'ibudu wa aradu kasatiha wa istifratiha min syarbi minhu surbatan lam yazma ba'da abadan. Baik ya, yang dimaksud dengan mereka takut ya. Jadi alladzi at'amahum min ju'in wa amarahum min khauf, ya min khaufin yani min khaufin 'azimin, dari ketakutan yang besar, yaitu berupa kaum yang senantiasa melakukan kezaliman. Ya, disebutkan kaum yang melakukan kezaliman. Ya. Dan mereka senantiasa memerintahkan kepada keharuman, ya. Dan terdapat pada hati orang Arab waktu itu mereka sangat takut terhadap kaum tersebut. Nah, kaum ini apakah siapa? Nah, kita belum menemukan tafsirnya. Nanti kita cari lagi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, anak yatim yang dimaksud dari surah Al-Maun sampai usia berapa tahun, apakah ada persamaan antara orang miskin dengan orang meminta-minta? Dalam kajian para ulama, ya, yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah sampai dia balik. Jadi yang berhak kita beri makan, gitu, kita santunin itu anak-anak yatim yang sampai dia balik. Setelah selesai baliknya, maka status anak yatimnya sudah selesai. Jadi anak yatim itu sampai kepada usia balik. Kita mau beri juga ragu-ragu. Minta-minta di jalanan, rumah di kampungnya besar-besar. Walaupun sebenarnya kata Rasulullah, andai kata ya datang seseorang ke Baitul Mal minta uang dan dia datang minta uangnya dengan kuda yang mahal, maka berikan, gitu ya, berikan saja. Nah, jadi intinya kalau kita memang mau sedekah, sedekah saja. Dia menampakkan dirinya sebagai orang yang minta-minta, ya kita mau ngasih. Kalau enggak, ya sudah enggak. Artinya kita juga jangan seujun ya pada orang, kalau mau ngasih saja. Kalau enggak, ya sudah, enggak usah kita bikin asumsi-asumsi kayak tadi, misalkan jangan-jangan dia sindikat dan sebagainya. Walau ada suap, ya. Kalau dilihat dari hadis itu, ya Rasul juga enggak memperdulikan dia mau pakai kuda paling mahal kayak unta paling mahal kayak, kalau dia minta-minta ya oke, kasih aja, kita ke Baitul Mal. Nah, orang miskin memang beda sama orang fakir. Orang miskin itu kan dia fakir wal miskin ya. Orang fakir itu dia memiliki harta kemudian cukup untuk kebutuhannya sendiri. Nah, itu fakir. Tidak bisa dia memberikan kepada orang lain. Dia cukup hanya untuk makan keluarga sendiri, itu sudah fakir. Kalau miskin itu jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri masih kekurangan. Kalau yang tadi orang fakir itu dia pas-pasan, pas untuk makannya, pas untuk kebutuhan pokok dia makan, tapi tidak bisa ngasih kepada orang lain. Nah, kalau miskin itu adalah orang yang
jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia juga susah. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu juga susah. Nah itu perbedaan antara makin dengan Kristen. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Ya, sudah sampai di 20, berarti juga insya Allah asar, dan sudah terjawab semua pertanyaan yang diberikan. Sampailah kita di penghujung kajian pada kesempatan sore hari ini. Bila kita tutup kajian sore hari ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khairan.